Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 24. Kita lanjutkan. Ini 20. Ya, dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fi darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal khalitani yuzakkiyani bi kasril kaf. Zakatu syakhsi al-wahid wal khultatu qad tufidu syarikaini takhfifan bi an yumlika thamanin syatan bisawiyati bainahuma fayalzamuhuma syatun wa qad tufidu tafkilan bi an yamlika arba'ina syatan bisawiyati bainahuma fayalzamuhuma syatun wa qad tufidu takhfifan ala ahadihima wa tafkilan ala al-akhiri ka ayyamlika sittina li ahadihima thalathiha thuluthaha ya nggih thuluthuha nggih wal akhiri walil akhiri salisan gini sulusaha wa qad la tufidu takhfifan wala tafkilan ka ayyamlika mi'atai syatin bisawiyati bainahuma wa innama yuzakkiyani zakatul wahid. Faslun fasal wal khalitoni, dua orang yang bekerja sama, bercampur. Yuzakkiyani, mereka berdua mengeluarkan zakat. Bikasril kafi, dengan dibaca kasroh kafnya, zakat asyasil wahid, pada zakatnya seseorang yang satu. Namanya begini, kalau ada dua orang yang bersekutu bekerja sama, mereka berdua itu mengeluarkan zakat seperti zakatnya satu orang. Misalnya saya sama Lukman, nah, bekerja sama, itu nanti dalam berzakat seperti orang yang mengeluarkan zakat sendirian. Wal khiltatu, dan usaha bersama tadi, qad tufidu, terkadang memberikan faedah asyarikaini, pada orang yang bersekutu, takhfifan, meringankan. Bi ayyamlika, seperti mereka berdua memiliki samani nasyatan 80 kambing, bisawiyati, dengan sama, bainahuma, di antara mereka berdua, fayalzamuhuma, kemudian wajib bagi keduanya syatun, satu kambing. Jadi gini, misalnya ada dua orang berusaha bersama, memiliki 80 kambing, 40 Lukman 40. Nah, itu terkadang memberikan faedah meringankan. Yang seharusnya 40 itu mengeluarkan satu, karena campur 40 jadi campuran tadi. Nah, itu meringankan, jika hanya mengeluarkan satu kambing. Tapi waqat tufidu taskilan, dan terkadang memberikan faedah taskilan, memberatkan. Bi ayyamlika,
seperti mereka berdua memiliki arba'ina syatan 40 kambing bisawiyati dengan sama. Bainahuma di antara mereka berdua, fayalzamuhuma maka wajib bagi keduanya syatun mengeluarkan satu kambing. 80 kambing kalau milik berdua juga mengeluarkan satu, tapi kalau hanya 40 20 ya mengeluarkan satu. Makanya ya kadang-kadang memberikan faedah takhfif meringankan, kadang-kadang berfaedah taskil memberatkan. Waqad tufidu dan terkadang memberikan faedah takhfifan meringankan ala ahadima atas salah satu dari keduanya, wa taskilan dan memberatkan alal akhori pada yang satunya. Ka'ayyam lika seperti mereka berdua memiliki sittina 60 kambing. Li ahadima bagi salah satu dari keduanya sulu saha sepertiganya, walil akhori dan bagi yang lain sulu saha 2/3-nya. Jadi kadang-kadang memberatkan yang satu, memberatkan yang lain. Yang satu 20, yang satu 40. Tapi mengeluarkan satu kambing. Artinya 20 kan seharusnya belum sampai nisab, tidak mengeluarkan. Tapi karena dia bersekutu, ya tetap masuk mengeluarkan hitungannya. Tapi ya satu kambing. Waqad la tufidu dan terkadang tidak berfaedah takhfifan meringankan, wala taskilan dan tidak memberatkan. Nanti kadang tidak berfaedah meringankan maupun memberatkan. Ka'ayyam lika seperti mereka berdua mi'atai syatan memiliki 200 kambing bisawiyati dengan sama bainahuma di antara keduanya. Jadi 200 ini wong loro 100. Wa innama yuzakiyani dan sesungguhnya mereka berdua mengeluarkan zakatal wahidi, zakatnya satu orang. Jadi intinya kalau ada dua orang bersekutu ya usaha bersama, ya kadang meringankan kadang memberatkan, tapi lebih banyak meringankannya daripada memberatkannya. Paham ya? Nah. Terus lanjut. Bisa bangi syaro itu ida kana wa fi ba'din nusakhi ingkana al marahu wahidan wa huwa bitamil mim makwal masyiyati lailan wal masrahu wahidan. Al muradu bil musrahil mawadi'i al maudi'u alladhi tasraha ilaihil masyiyah wal mar'iu warra'i wahidan wal fahlu wahidan ai ittahada nau'ul masyiyati fa ikhtalafa nau'uha kadonin wa ma'zin fajawaza ayyakuna likulli minhuma oh iya jadi likulin minhuma fahlun yutraku masyatuhu. Udah sampai itu aja ya. Wa innama yuzakiyani dan sesungguhnya mereka berdua zakat al-wahid seperti zakatnya satu orang. Tadi kan dikatakan kalau ada dua orang bersekutu kadang meringankan kadang memberatkan. Nah, tapi lebih banyak meringankan karena seperti zakatnya seseorang meskipun dia dua orang. Itu bisa ba'i syaraito dengan 7 syarat. Idza kana ketika ada wa fi ba'din nusakhi dan di dalam setengah naskah yang lain ingkana
bukan wa idza kana tapi in kana. Al murahu wahidan, kandangnya wahidan itu satu. Artinya nggak lain-lain, punya 2 orang tapi kandangnya satu. Wa huwa dan murah bidomil mimi dibaca dhammah mimnya murah. Ma'wal masyati itu adalah tempat hewan yang digembalakan, lailan di malam hari. Kandang sing nggo campur, nggo kumpul turu bengi iku siji. Itu syarat pertama. Jadi enggak dipisah gitu loh, jadi satu. Kemudian wal masrah wahidan. Nah, itu juga satu. Al muradu yang dimaksud bil musrahi dengan musrah, al maudhi'u itu tempat. Alladzi tasrahu yang berkumpul ilaihi pada ladi, al masyatu hewan yang diternakan tadi. Jadi yang dimaksud masrah itu tempat kumpul. Nah, itu ya. Kalau tadi itu yang pertama itu murah, itu tempat kumpul malam. Tapi kalau masrah ini sifatnya lebih luas, bukan cuma malam tapi siang juga. Nah, tempat kumpulnya juga satu. Wal mar'a dan tempat penggembalaan, waroi dan yang menggembala, wahidan itu juga satu. Misalnya digembalain di satu tempat, terus yang menggembala juga satu orang, bukan ganti-ganti, satu orang. Wal fahlu dan pejantannya wahidan itu juga satu. Artinya laki-laki dari hewan tersebut, pejantannya artinya yang menghamilinya itu satu. Ini tahada jika jadi satu, nau'ul masyati macam hewan yang diternakkan tadi, jadi satu. Fa'ini ikhtalafa, kemudian jika berbeda nau'uha macamnya, kadoknin seperti domba, wa ma'zin dan wedhus kacang. Jadi kalau jadi satu, misalnya domba semua, wedhus kacang semua. Tapi kalau berbeda, fajawaza maka boleh ayakuna ing yen to ono. Kalau nyebut santri ngata ing yen to ono. Kalau di pondok begitu. Likulin dari masing-masing minhuma dari keduanya fahlun kawin yatruku yang mengawini masyatahu hewan yang diternakan. Artinya kalau misalnya berbeda domba dan wedhus kacang, yang terpenting adalah pejantannya itu satu. Jantannya, bukan kacang sendiri, domba sendiri. Itu ini berkaitan dengan masalah pengeluaran zakat ya. Wal masrobu dan tempat minumnya, ay alladzi tasrobu tempat yang minum minhu darinya, al masyatu hewan atau kambing yang diternakan, ka'ainin seperti sumberan, au nahrin atau sungai, au ghairihima atau selain keduanya, wahidan itu juga satu. Artinya semua satu. Tempat minumnya, sumberannya satu, sungai juga satu. Wa qauluhu dan ucapan musannaf wal halib pemerah susu, yang tukang merah kalau ada susunya, wahidan itu juga satu orang, orangnya satu. Wa keterangan ini ahadul wajah ini itu adalah salah satu pendapat. Artinya ada dua pendapat, yang satu pendapat. Artinya ada pendapat yang tidak harus satu, maksudnya begitu. Makanya dikatakan huwa ahadul wajhaini fi hadhil mas'alati, di dalam masalah ini. Makanya wal asohku menurut qaul yang asoh adamul ittihadi itu tidak adanya harus jadi satu. Fil halibi di dalam orang yang memerah susu tadi. Tapi ada qaul yang lain, menurut qaul yang asoh tidak harus satu orang, dua orang juga boleh.
Wakada dan demikian juga al-mihlab bikasril mimi dibaca kasrah mimnya mih. Wahwa yaitu al-ina'u adalah wadah alladhi yuhlabu yang dipakai untuk merafi di dalamnya. Artinya wadahnya juga tidak harus satu, ada yang tidak satu juga enggak masalah. Wa maudhi'ul halbi bi fathil lam, wa maudhi'ul halabi bukan halbi ya. Tempat untuk merahnya tadi wahidan itu juga satu. Wahaka dan menceritakan An-Nawawiyu Imam Nawawi iskanul lami itu membaca sukun lamnya. Artinya bukan maudhi'ul halab tapi maudhi'ul halbi. Wahwa yaitu ismul laban, nama sucu al-mahlub yang diperah. Tempat susu yang diperah. Kalau maudhi ini tempat. Jadi al-halbi adalah susu yang diperah. Artinya ya tempat yang diperah, yang dipakai untuk memerah. Wahwa ismul laban al-mahlum. Wa yutlaku dan diucapkan atau digunakan alal masdari memakai atas kata-kata masdar. Meskipun itu halab tapi yang dimaksud adalah masdarnya. Waqala dan berkata ba'dhum sebagian ulama wahwa dan ia adalah al-muraduna yang dimaksud di sini. Jadi maksudnya begini, di bab ini kalau ada dua orang yang bersekutu itu ada kalanya meringankan, ada kalanya memberatkan. Tapi sepertinya lebih banyak meringankan. Punya 80, 140, 140 yang seharusnya dua cukup mengeluarkan satu. Nah itu ada syarat-syaratnya, ya syarat-syaratnya salah satunya tadi yang telah kita baca, kita jelaskan. Jadi semua harus satu. Yang menggembala, tempat penggembalaannya, kemudian tempat tidur hewannya di malam hari. Kalau ada susunya yang merah, nah, satu orang. Makanya dia meringankan. Paham ya? Ada pertanyaan? Tapi kalau misalkan khusus kambing konsumsi itu gimana Pak? Kambing ternak. Bukan ternak, itu yang udah diri pembesaran tapi banyak loh Pak. Tapi patungan itu nanti jatuhnya ke perniagaan kalau dia zakat. Perdagangan. Ini kerjasama dong, kerjasama. Ya malah itu kan juga kerjasama loh. Iya. Aku yang ngurus tapi Iya. ngurusnya gitu. Iya, tapi zakatnya itu nanti mengarah kepada perdagangan sehingga tidak mengeluarkan kambingnya, tapi hitungannya pakai uang. Modal yang ia pakai untuk berdagang. Jual. Kalau ini khusus peliharaan, ya, misalnya kayak di Selandia Baru itu kan ternak-ternak yang kayak gini ini kan banyak. Mungkin gini, ini kan kerjasama terkait sama-sama punya domba modal. Kalau masih dia yang punya modal dengan yang tidak punya modal nih. Ya perniagaan. Ya jatuhnya kalau masalah urusan modal orang modal ya perniagaan. Ini loh kalimat dilihat marak ada orang tadi yang menernak yang gembala ini. Nah itu kan dijual. Yang namanya kan dijual didagangkan toh. Nah, misalnya, oh nanti bakul saya jual gini ya, bayar kayak bakul loh. Makanya nanti zakatnya itu jatuhnya ke tijarah, perdagangan. Jadi kita ngeliat nahu nih, misalnya dibaca majhul sama ukian itu. Ya sama aja. Ukian Nawawi misalnya dibaca majhul bisa sangat dan diriwayatkan. Ya nanti kalau dibaca majhul ya yang diriwayatkan bukan apa itu kalimatnya tapi Imam Nawawinya ya nggak pas. Begitu ya. Berarti akal ya. Diceritakan An-Nawawi Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi yang diceritakan. Iya. Kalau maklum kan yang menceritakan Imam Nawawi. Yang diceritakan apa? Yaitu lafalnya tadi. Iskanul lam. Jadi sering diuangkan ya.
Diuangkan jadi ya. Iya, Ini nanti ada jatuhnya zakat perniagaan. Nah, saya sama rumahnya. Jadi nanti nisabnya itu ya berkaitan dengan hitungan akhir tahun. Nanti kalau misalnya kita usaha itu Januari tahun depan baru kita hitung. Oh iya. Penghasilan kalau ini jumlahnya mengeluarkan. Nah, kalau ini kan berkaitan dengan jumlah hewan. Jadi zakatnya itu dikarenakan jumlah hewan atau nisab minimal mengeluarkan. Sampai sumber air itu harus satu ya. Harus satu. Ah. Sumber airnya kalau untuk minum ya satu. Ada syarat-syarat terus nih Gung. Nah, itu Itu syaratnya tadi ya. ya karena bersekutu ini kan lebih banyak meringankan gitu, Iya. daripada sendiri. Oh iya, tadinya syaratnya 2 ini jadi satu sumber airnya. Gitu. Masa pernah saya dulu ikut, jadi puluhan pengembangan untuk kambing itu kan. Cuman ada yang di kan bikin pertanian sendiri Pak. Jadi yang kawin khusus babonnya itu sendiri. Tadi yang dere-dere beli yang dibesarin baru dijual. Lah iya kan itu Niaga. dijual itu berarti nanti zakatnya perdagangan. Cuman nggak diumbar kan, nggak diangon loh. Itu udah dibahas kemarin ini. Bukan. Kalau ini kan peternakan, zakat peternakan. Tapi juga nanti bisa masuk kategori itu. Meskipun ujungnya juga dijual. Misalnya kita jual beli kambing. Nah, kemudian yang namanya jual beli itu kan kita memperternakan sih. Iya. Nah, sehingga di situ ada pejantannya, kan gitu. Nah, itu nanti juga arahnya bisa dua, bisa mengarah ke perniagaan, juga bisa mengarah ke peternakan. Tapi diingat, kalau peternakan ya salah satunya kan ada nisabnya. Kalau kambing 40, itu syarat minimal. Nah, kemudian lagi ya katakanlah lebih banyak digembalakan. Iya. Gembalakan itu di los. Di los, nah, ya. Nek pakan itu ku orang masuk. Orang masuk. Nggak boleh. Hah? Ya Ngaret. tuku. Oh ngaret kan udah gembala Kan Bu. ngembala enggak tuku. Yang ngasih makan Allah itu. Gitu. Nantinya digembalakan secara bebas, Bebas. umbaran kalau Umbaran. bahasa kita. Nah, itu lebih banyak mengarah ke perniagaan. Paham ya? Jadi kalau yang ada di kita itu rata-rata yang mengarah ke perniagaan. Bakul sapi, bakul kambing, wah akeh nunggu ya akeh. Sapi ini sampai puluhan. Tapi zakatnya ke zakat perniagaan. Tapi buat dizakati ora ya orang ngerti. Ya karena sebetulnya ini anu sih. Kalau kita bicara zakat itu ya zakatnya zakat fitrah kita di tahunnya. Sampai dibentuk panitia. Nah, seharusnya zakat ini ya zakat mal inilah yang benar-benar zakat itu. Banyak manfaat. Enggak ada timnya yang ini sih Bu, ya. Yang datang gitu. Ada nggak jalan? Ya memang dari segi pemerintah sih ada yang Basnas dan lain sebagainya. Tapi praktek di lapangan itu kayak Anjis pernah ngomong sama saya yang lazisnu, yang lazismu. Iya. Tapi prakteknya ini kan belum jelas itu. Makanya maksudnya gini, kalau memang semua sadar bahwa zakat itu memang wajib kan. Misalnya satu kampung, satu daerah misalnya, satu kecamatan lah kayak Raja Basah. Nah orang-orang yang punya perniagaan itu ada berapa orang? Juta semua. Nah, nanti jatuh temponya itu bulan apa? Nanti ada penulisnya. Saya Lukman mulai usaha bulan Januari, modal sekian. Nanti tahun depan itu baru mengeluarkan zakat. Nah, makanya tijarah itu kan haul itu 1 tahun. Nah itu kalau misalnya didata, ya nanti dikasih pengarahan. Modalmu piro, setahun itu ada omset berapa, nah, zakatnya berapa, 2,5% misalnya. Nah, sehingga nanti ya setiap tahun bulan sekian, nah bisa setiap bulan. Misalnya setiap bulan kondisi A, bulan sesuai kondisi B, bulan sesuai kondisi C, nah, itu luar biasa potensi zakat. Cuman kan yang mau seperti itu ini kan belum familiar, kalau berkaitan dengan zakat mal. Tahunnya ya zakat fitrah ya, bentuk panitia. Nah, iya, kalau yang zakat sesungguhnya ini kan
ya masih perlu ya pengarahan, pencerahan. Jadi sekali lagi tadi mengarah kepada zakat perniagaan, bukan zakat peternakan. Tapi ya bisa juga mengarah ke peternakan juga, tergantung dari teknis pengembalaannya. Paham ya? Nah lanjut. Pasal nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nisabu zahabi isruna misqalan. Tadidan biwazanin markatin wa misqalu dirhamin wa salasata asba'in asba'i dirhamin. Wa fihi ain sabi zahabi Robul usyur wa huwa nisfu misqalin wa fi mazada ala isrina misqalan bihisabihi wa in qala zaidu faslun fasal. Wa nisabudz dzahabi dan nisabnya emasnya isruna miskolan itu 20 miskol. Tahdidan secara pasti. Biwazni makaten dengan timbangan Makkah. Wal miskolu, sedangkan satu miskol itu adalah dirhamun, satu dirham, wasala satu asba'i dirhamin, dan sepertiga, sepertujuh dirham. Nah, maksudnya gini, kalau redaksinya ini nisab ini kan batas minimal ya, itu emas itu 20 miskol. Nah kalau dibikin gram itu kurang lebih 85 gram. Kita punya emas yang beratnya sampai 85 gram, tapi emas lantaan itu 85 gram. Kita mengeluarkan 2,5%. Kalau misalnya harga emas itu 2 juta ya 2 kali 80 160 170 ya. Berarti 170 juta. Itu yang batang. Itu baru kita mengeluarkan zakat. Yang batangan. Nah, yang emas tahdid itu lantaan. Nah, jadi 2,5%-nya. Tapi ya yang punya emas gitu ya tidak semua orang. Makanya kalau di berita kok punya emas disimpan nih sampai kayak gitu, emas dari mana gitu. Nah, ini sebagai pengetahuan. Wafihi dan di dalamnya, maksudnya nisabudz dahabi di dalam nisab emas, rubu'ul usyur itu 1/4 1/10. Wahwa dan ia adalah nisfu miskolin, separuh miskol. Jadi separuh miskol itu ya hitungan gampangnya 2,5% lah. Nah, hitungannya pakai duit. Wafima dan di dalam emas zada yang lebih ala isrina miskolan di atas 20 miskol. Nah, tadi minimalnya kan 20. Kalau misalnya ada lebihannya ya bihisabi sesuai dengan kadar hitungannya. Wa ingkola meskipun sedikit azza itu tambahannya. Kalau minimalnya 20 miskol ternyata kita punya lebih, misalnya 21 miskol. Yang satu miskol ya dihitung ya sesuai dengan hitungannya. Kalau 20 miskol itu zakatnya itu karena tadi 1/4 1/10 atau setengah miskol. Kalau ada lebihannya ya istilahnya setengah miskolnya itu berapa. Kalau satu miskol berarti setengahnya benar ya, tinggal ngitung disesuaikan lah kurang lebihnya. Tapi kalau pakai duit kan udah jelas. Lalu 85 gram tinggal hitungannya aja, 1 gramnya harga emas berapa, nanti kita ambil 2,5%-nya. Kalau kita punya emas beneran ya. Asalin. Paham ya? Nah, terus lanjut.
Wa nisabul wariki wirki bikasroi. dikasih Betul kan? Wariki kan bikasroi. Wa huwa al-fidatu mi'ata dar dirhamin wa fihi rubu'ul usri wa huwa khamsatu darahima wa fima zada 'alal mi'ataini bihisabihi wa in qalla zaidu wala syai'a fil maghsyusi min dhahabin aw fiddatin hatta yablugha khalisatan nisaban wala yajibu fil kulli mubahi zakatun ammal muharrimu kasiwarin wa khalkhalin lirijlin wa khuntha fatajibu zakatu fihi. Nah, tadi emas sekarang perak. Wanisobul wariki dikasri ro'i dengan dibaca kasroh rohnya wahwa al-fiddah yaitu perak. Jadi nisabnya perak, nisab itu batas minimal. Orang sudah terkena zakat. Minimalnya itu mi'ata dirhamin 200 dirham. Wafi dan di dalamnya rubul usyuri 1/4/10. Jadi kalau kita punya perak 200 dirham itu kita mengeluarkan zakat 1/4/10. Wahwa yaitu khamsatu darohima 5 dirham. 200 dirham kita mengeluarkan 5 dirham. Kalau dihitung gram itu kurang lebih sekitar 560 gram. Wafima dan di dalam perak zada yang lebih alal mi'ata ini atas 200. Kalau tadi minimal kan 200 dirham, kalau ada lebihan ya bihisabihi disesuaikan dengan hitungannya. Wa ingkola dan meskipun sedikit azza itu tambahannya sama. Jadi kalau emas itu nisabnya 85 gram, kalau perak itu kurang lebih hampir 560-an gram. Itu kalau dihitung pakai gram. Nah sekarang 1 gram perak itu berapa harganya ya nanti diambil 2,5%. Tinggal ngitung duitnya. Kalau ada lebihannya, misalnya ada lebihan 10, ya tinggal ngitung penyesuaiannya aja. Emang agak jelimet. Lebih include lebih. Apanya? Lebihannya dihitung. Ya dihitung. Minimal kan 200 dirham. Mengeluarkan 5 dirham. Kalau dihitung gram itu kurang lebih 560 gram perak. Pakai perak kan? Nah kemudian 5 dirham itu tinggal ngitung gramnya berapa. Iya. Mengeluarkan 2,5%. Nah, dijadikan duit. Jadikan duit lah gampang. Nanti kalau misalnya ada kelebihan yang tadinya 200 dirham, kok kita punya 210 dirham kan lebihannya 10. Nah 10 itu ya dihitung. Enggak menunggu untuk pelipatan selanjutnya enggak. Enggak usah nunggu kelihatan beli. Iya. Nah, tidak harus 2 kali lipat 200 400 baru ngeluarin enggak. Nah, disesuaikan makanya Kelebihannya dihitung. fima zada bihisabihi. Fima ya. Kalau kita punya. Berikutnya wala syai'a dan tidak ada sesuatu fil maghsyushi di dalam yang dicampur min dahabin au fiddatin dari emas atau perak. Artinya dicampur bukan emas murni, ada campurannya. Artinya itu tidak mengeluarkan zakat. Hatta yablugha sehingga sampai khalisotan murninya nisoban 1 nisob. Artinya kalau misalnya kita punya emas kemudian dicampur dengan non emas itu tidak mengeluarkan zakat kecuali manakala dihitung itu emas yang dicampur tadi itu sudah sampai 1 nisob. Walaupun dicampur kalau emasnya sudah 85 gram, Nah itu baru mengeluarkan seperti tidak dicampur. Tapi kalau kurang dari 85 gram ya nggak perlu mengeluarkan zakat. Wala yajibu dan tidak wajib zakat fil khulliyil mubahi di dalam perhiasan al mubahi yang ini mubah. Tidak wajib apa? Zakatun mengeluarkan zakat. Artinya kalau kita punya emas
dan itu kita pakai untuk perhiasan tapi dibolehkan, itu tidak mengeluarkan zakat. Mubah. Nah, dia mubah. Wa amal muhrimu, adapun yang haram, kasiwarin seperti gelang tangan, wa kholkholin dan gelang kaki, lirijalin lirojulin untuk seseorang, wa khunsa dan untuk seorang laki-laki, wa khunsa dan banji, fatajibu maka wajib az-zakatu zakat fi di dalamnya. Tapi kalau yang haram seperti laki-laki pakai perhiasan kan nggak boleh aslinya. Tapi ya, namanya orang kaya ya. Laki-laki pakai gelang, pakai kalung dari emas, itu karena dia haram mengeluarkan zakat. Nah, itu gimana nanti kalau dimanipulasi sama orang itu, kalau dijadikan perhiasan itu, Emas jadikan perhiasan. yang batangan tadi itu dan nggak mengeluarkan zakat. Ya kalau misalnya boleh ya nggak mengeluarkan zakat memang. Nah, Tapi kalau yang haram, misalnya dipakai laki-laki kan haram, dia mengeluarkan zakat. Otot Paris. jadi misal seperti orang itu punya emas yang sudah masuk nisab, untuk menghindari zakat dibikin emas perhiasan kan. Ya nggak apa-apa, memang emas kan memang untuk perhiasan aslinya itu, Oh, enggak apa-apa. bukan manipulasi. Aslinya emas itu memang untuk perhiasan, tapi yang dibolehkan Pakai perempuan. dipakai perempuan. Memang aslinya itu. Kenapa ini dibahas? Ya siapa tahu, namanya orang. Mereka dia punya duit banyak karena harga emas ini naik turun, ya udahlah saya manifestasi emas lantaan. Kan banyak sih Iya. yang ditaruh di Pegadaian, nabung emas ya. Iya. Itu emas lantaan itu. Walaupun berapa gram tuh tetap nggak boleh Pak? Maksudnya nggak boleh? Maksudnya pakai laki-laki nggak boleh. Nggak boleh. laki-laki nggak Kalau dia hiasan dipakai laki-laki nggak boleh. Haram karena muhrim itu tadi. Kalau perempuan biasan itu untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki nggak boleh. Kalau dipakai untuk laki-laki malah mengeluarkan zakat gitu. Karena apa? Udah kan? Nggak zakat. Iya karena melanggar. Banyak orang Padang yang pakai. Kalau banyak kan. Ini kan syaratnya mubah, Iya. mubah perempuan. Dibolehkan. Itu nggak mengeluarkan. Tapi kalau yang diharamkan dipakai laki-laki wajib mengeluarkan zakat. Tapi misalkan itu yang pakai laki-laki mengeluarkan zakat itu masih dibilang haram Mas kan? Ya haram tetap. Tetap haram. Nah, karena emas itu untuk hiasan bagi perempuan. Nah laki-laki bukan untuk perhiasan, tapi kalau ada laki-laki nekat make itu haramkan. Karena dia diharamkan makanya mengeluarkan zakat itu tadi. Diharamkan laki-laki pakai. Bukan zakat itu menggugurkan keharamannya, bukan. Oh, kira saya kan. Bukan menggugurkan. Hukum haram tetap. Dan mengeluarkan zakat itu justru ya supaya orang nggak make gitu loh. Paham nggak? Ya ini hanya orang kaya ini. Paham ya? Ada tanya lagi? Silakan. Nanti kalau kamu jadi orang kaya, emasnya banyak, bojomu kan toko Mas emas sekarang ini kan sering Pegadaian itu kan nabung emas kan sering sekarang. Kalau sampai kita, ya namanya kita orang banyak duit lah, daripada nabung untungnya semene, bunganya sekian, wah saya invest ke emas saja lah. Yang emas ini kan sekarang ini kan emas kan naiknya gila-gilaan. Nah, ya namanya orang punya duit. Daripada dia nabung berupa uang, mendingan saya invest ke emas. Tapi ngomong-ngomong gue mikir zakat orang sini, Pasti ngejar ya. jarang. Enggak aja. Dia banyak duit, duitnya udah miliaran. Daripada saya hanya deposito uang, saya Mas, deposito emas. itu zakat itu. Tapi mau dijakati orang kita nggak tahu. Tahu ya? Ya, ayo lanjut. Iya. Faslun wa nisabu zuru'i wa thimaru khamsatu ausukin Ausakin. ausakin minal wasti masdarun bima'nal jam'ul
jam'i bimakna al-jam'i Nah. li'anna al-wasqa Yajma'u yajma'u syi'ani. syi'ani wa hiya ay al-khamsatu ausukin alfun wasittumi'atin ritlin bil iraqi wa fi ba'di nusakhi bil baghdadi wa ma zada fa bi hisabihi wa ritlu bi baghdadin indan nawawi mi'atun wa thamaniyatun wa ishruna dirhama wa arba'atu asba'i dirhamin. Nah ya. Faslun fasal. Wa nisabuz zuru'i dan nisabnya pertanian, hasil pertanian, harta pertanian. Wasimari dan buah-buahan itu khamsatu ausakin 5 wasak. Nah, 5 wasak itu berapa? Minal waski berasal dari kata waskun. Ausak itu berasal dari kata waskun. Masdarun bentuknya masdar. Bimaknal jam'i dengan menggunakan arti jamak mengumpulkan, terkumpul. Li'annal wasko karena sungguhnya wasak. Yajma'u itu mengumpulkan asyi'ani beberapa sok. Wahya dan ia adalah ay al khamsatu ausakin 5 wasak. Ay al khamsatu ausakin 5 wasak yaitu alfun wasittumi'ati ritlin bil iraqi 1600 ritel Irak. Wa fi bandin nusahi dan di dalam naskah setengah naskah yang lain bil Baghdadi, bukan Iraqi tapi Baghdadi. Wa ma zada dan sesuatu yang lebih fabi hisabi maka disesuaikan hitungannya. Waritlun dan 1 ritel Baghdadun, 1 ritel Baghdad indan Nawawi menurut Imam An-Nawawi itu mi'atun wa samaniyatun wa ishruna dirhaman 128 dirham wa arbatu asba'in dirhamin dan 4/7 dirham. Cara hitungnya begini, gampang itu. Itu kalau pertanian ini ya, hasil pertanian itu kalau dia sudah bersih kurang lebih hampir sekitar 700 kintal. Makanya kalau orang tua kita dulu, termasuk orang tua saya itu kalau padi ya supaya lebih ya, jadi supaya pas hitungannya ya mungkin 1 kintal lah. Karena itu kan ada gabah bersih, gabah yang belum bersih. Basah. Nah, jika kita ambil sedangnya aja Dari 700 kilo tadi ya. Nah, kalau 1 kintal Sekitar harus 1 ton. 1 ton. Nah, Khawatir basah itu. nanti kita ambil biasanya itu ya diambil 1 kintal. Istilahnya pitatan kalau dalam tempat saya itu. Dan itu yang masih melekat ya. Nggak tahu kalau di sini karena saya dulu kan orang tua kan nyawah lah istilahnya. Makanya kalau zakat begitu kalau udah ngitung dia ditimbang gabah udah kering udah ada 1 ton diambil 1 kintal untuk keluarin zakatnya. Masih sisa 900. Ini maksudnya 900 kilo lah. Namun saya baca ya, kita masuk Isya. Wa in sukiyat dan jika disirami bima issamai dengan air hujan. Wahwa yaitu almator hujan. Wanahuhu dan semisalnya kasalji seperti air salju. Awis saihu atau air yang mengalir. Wahwa dan ia adalah almaul jari air yang mengalir alal ardi di atas bumi. Bisa babi sabdin nahri dengan sebab mampetnya air sungai. Fayas udu kemudian naik alma'u air ala wajil ardi di atas di muka bumi.
fayuskiha, kemudian seseorang menyiraminya. Artinya kalau intinya pengairannya itu alami lah, gampangnya gitu. Entah itu air hujan atau air mengalir atau sumbernya, al-usyuru mengeluarkan 1/10. Makanya saya kata-kata tadi itu kalau dia 1 ton mengeluarkan 1 kintal. Itu kalau airnya alami. Nah, 5 itu alami itu kita nggak ngeluarin duit, nggak nyedot. nggak nyedot nggak apa-apa. Itu 1/10. Nah kemudian wa in sukiyat, kemudian jika diairi bidulapin dengan hewan, bindomid dali dengan dibaca dhammah dalnya du, wa fathiyah dan fathah, atau bidaulabin atau bidulabin sama aja, yaitu mayudiruha, sesuatu yang memutarnya al hayawanu hewan. Artinya pakai siraman sapi kon digledek ke banyu, artinya bukan alami pengairannya. Au sukiyat, atau disirami binatken dengan menimba, min nahrin dari sungai, au birin atau sumur, bihayawanin dengan hewan, kabairin seperti unta, au bakorotin atau sapi. Makanya jakanya nisful usyur, setengah 1/10. Kalau udah di sekintal ya setengah kintal. Intinya begini, pengairan secara alami dengan pengairan yang pakai biaya beda. Kalau alami itu 1 kintal, kalau berbiaya setengah kintal. Nah, gampang ini, paham ya? Separohnya. Separuhnya. Makanya di sini adalah nisful usyur, setengah 1/10. Wafima, dan di dalam sesuatu sukia yang disirami bima isama dengan air langit atau hujan, wadaulabi atau daulab, masalan seumpama sawaun salah satu arba'il usyuri, sama yaitu salah satu arba'il usyuri 1/3, 1/4, 1/10. Ini kita ambil gampangnya aja lah. Pokoknya kalau pengairannya itu berbiaya itu 1/10. Tapi kalau pengairannya berbiaya itu setengahnya. Jadi hitungnya gampang. Jadi kalau misalnya kita sebagai seorang petani ya itu caranya begitu untuk mudah. Tapi itu dengan catatan kalau misalnya gabah ya gabah kering udah, bukan gabah sing koplok-koplok di sawah udah. Artinya sudah kita panen, sudah kita bawa pulang, kemudian sudah kita jemur. Tuh. Paham? Tapi buat diprakteknya orang kan kita. Tapi kalau orang tua saya Tapi di dulu kampung masih kayak di kampung-kampung itu. mesti, kalau orang tua saya dulu itu. Kampung masih Pak. Artinya kalau habis panen mesti ditimbang. Misalnya setengah bau dapat berapa ton, ya tinggal hitung gitu. Ya sebetulnya kalau bicara zakat itu potensinya itu luar biasa. Saya rasa kalau orang luarin semua nggak ada yang miskin kayaknya. Bukan nggak ada yang miskin, artinya kesenjangan itu bisa teratasi. Bisa teratasi. Semua orang dari Bali. Cuman kan kalau bicara zakat itu tadi zakat fitrah. Itu sebenarnya tugas ulama itu. Kalau orang masyarakat kan bukan santri, insya Allah nurut. Ulamanya itu basna sama lajis itulah.